Pilu ratusan ex-PMI di Kebon Pedes Sukabumi berstatus ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Berita pertama hari ini dari Malaysia. Ini ada seorang PMI, teman-teman. Mbaknya ini bekerja di Malaysia dan sepertinya dia juga mengalami depresi. Menurut informasi, mbaknya dibuang oleh majikannya tanpa membawa barang apapun itu, termasuk baju dan juga HP itu nggak punya. Jadi saat ditanya, mbaknya ini juga kelihatan linglung gitu guys, dan mohon bantuannya ya buat teman-teman, mungkin ada yang kenal dengan mbaknya ini, ada yang tahu dengan keluarganya. Dikatakan bahwa mbaknya ini asli orang Jawa Timur. Mohon informasinya ya guys, semoga aja bisa segera diketemukan keluarganya sehingga mbaknya ini bisa segera dipulangkan ke tanah air. Kasihan mbaknya, nasibnya sebagai seorang PMI kurang beruntung ya teman-teman. Kita doakan bersama-sama semoga mbaknya ini tetap baik-baik saja ya, segera mendapatkan bantuan, keluarganya bisa segera ditemukan dan bisa diproses untuk bisa pulang ke tanah air. Amin, amin ya robbal alamin. Berita yang kedua, waspadalah teman-teman, saat ini banyak banget kasus penipuan ya, dan yang lagi viral akhir-akhir ini di kalangan PMI Timur Tengah dengan cara dia itu nyadap FB buat inbox teman-temannya yang FB-nya disadap itu. Modus mereka itu kebanyakan adalah pinjam uang atau enggak itu nitip uang ya teman-teman, tapi saat memberikan risit kiriman uang, risitnya itu adalah risit palsu. Dan ini udah ada beberapa PMI yang kenal dengan modus yang sama seperti ini. Salah satunya cerita dari seorang PMI yang dia up di FB. Dan ini adalah postnya. Teman-teman, sekarang ada modus penipuan baru. Saya ketipu 5.500.000 dan teman saya ketipu 11 juta. Nah, modusnya itu sama, ngasih resi transferan dan nitipin uang dengan alasan keluarganya sakit, mau dioperasi dan meninggal, terus ingin mengurus jenazah. Kalau ada yang inbox seperti itu, teman-teman bilang aja pret, kita peduli sama orang, ternyata dia nipu. Ya, jadi alasannya itu nitip uang ya buat orang sakit lah, ngurus jenazah lah, mau operasi lah, dan lain sebagainya teman-teman. Cuma risitnya yang dikirim ini adalah palsu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin di-inbox oleh teman FB-nya, mungkin keluarganya, teman dekatnya, ataupun saudaranya ya. Dan inbox-nya itu ada yang hubungannya dengan uang seperti hutang ataupun dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang ada hubungannya dengan uang jangan direspon terlebih dahulu ya. Siapa tahu FB teman Anda itu sedang disadap oleh penipu. Intinya teman-teman itu jangan segampang itulah ya melepaskan uang. Saat ini itu banyak banget FB yang disadap terus digunakan untuk menipu. Nah teman-teman harus hati-hati loh ya. Sekarang itu banyak banget yang memanfaatkan TKW karena mereka tahu TKW PMI itu banyak uangnya, karena setiap bulan pastinya mendapatkan gaji. Next, berita yang terakhir ini, sebanyak 150 buruh migran warga Sukabumi jadi ODGJ sepulang dari luar negeri, dan penyebabnya itu sangat mengejutkan guys. Lalu kebanyakan dari mereka itu merupakan ex-PMI Timur Tengah seperti Arab Saudi. Sukabumi, sebanyak 150 orang pekerja migran Indonesia mengalami depresi ringan hingga tingkat berat dan dikategorikan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sepulang bekerja dari luar negeri. Hal tersebut terjadi mulai tahun 2012 hingga tahun 2021. Kepala Desa Jambenenggang, Ojang Apandi, mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang dialami oleh pahlawan devisa tersebut menjadi sebab terjadinya depresi mulai ketika bekerja di luar negeri hingga sepulangnya ke tanah air. Totalnya ada 150 orang, namun saat ini yang kita layani berjumlah 70 orang. Alasannya karena masih dalam usia produktif atau sampai usia 45 tahun. Ujarnya kepada MNC Portal Indonesia pada hari Jumat 28 Januari 2022.
Ojang menjelaskan bahwa faktor penyebab ratusan warga Kecamatan Kebon Pedes ini mengidap gangguan jiwa, diantaranya karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikan di luar negeri. Iya, ada yang upahnya yang tidak dibayarkan oleh majikannya, lalu ada saat mereka pulang ke kampung halamannya, uangnya sudah habis, baik oleh keluarga maupun oleh suaminya. Bahkan ada yang uangnya itu habis dipakai oleh suaminya untuk menikah lagi. Lalu ada juga saat mereka bekerja di luar negeri mendapatkan kekerasan dari majikannya, sehingga mereka depresi ya, hingga mengalami gangguan jiwa. Jadi memang banyak faktor ratusan mantan buruh migran ini menjadi ODGJ. Hampir 90% mereka itu bekerja ke Saudi Arabia dan ironisnya lagi mereka itu kebanyakan bekerja ke sana melalui jalur unprocedural atau tidak resmi. Ojang menambahkan bahkan ex-pekerja migran tersebut kini dinaungi oleh Yayasan Unit Informasi Layanan Sosial atau UILS ODGJ Kecamatan Kebon Pedes yang juga diketahui oleh dirinya. Awal terbentuknya di bawah Kementerian Sosial, lalu program tersebut berakhir dan kini kami lanjutkan dengan alasan kemanusiaan untuk merawat ODGJ ex-pekerja migran tersebut, ujar Bapak Ojang. Ya, maaf ya teman-teman, kenapa warga Jawa Barat itu masih banyak banget yang tertarik bekerja ke Timur Tengah, padahal di sana beritanya dari dulu itu udah banyak yang nggak beres. Ini saran saja ya dari saya, bukannya saya melarang untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Timur Tengah, enggak, cuma hanya saran saja. Kalau bisa bekerja itu mungkin ke Hong Kong ataupun ke Taiwan ya, yang perlindungan terhadap PMI-nya itu bisa dibilang baik dan untuk segi gaji pun juga udah tinggi. Dari ratusan pahlawan devisa negara asal Kecamatan Kebon Pedes yang mengidap gangguan jiwa itu, mayoritas mereka bekerja ke negara bagian Timur Tengah. Lebih lanjut, Ojang mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Yayasan UILS sekarang adalah keterbatasan dana untuk merawat ODGJ tersebut. Selain itu, obat-obatan yang tidak tersedia membuat pengobatan ODGJ terhambat dan sering mengamuk ketika tidak ada obat yang dikonsumsi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya bantuan dari berbagai pihak untuk dapat terus merawat ODGJ ini hingga sembuh, pungkasnya. Ya, doa terbaik buat teman-teman ex-PMI yang sedang sakit, semoga bisa segera pulih ya, semoga segera sembuh kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.